Karena atas berkatnya maka kita boleh mendapat tempat dan waktu untuk mengikuti kegiatan presentasi penerapan budaya positif oleh Pak Kosmas Nisi SPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPK Salu, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Maximus Naif SPD, dan yang saya hormati dan cintai teman-teman guru SMPK Salu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Maximus Naif SPD. Kepada Bapak, waktu saya berikan. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kegiatan ini, dan kami mohon kepada-Mu berkatilah kami semua kegiatan ini dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mohon juga kepada-Mu ya Tuhan, berilah kami pencerahan, pikiran yang sehat, semoga apa yang akan ditanyakan kami mampu menerima kebenaran. Semua ini kami panggil dengan Kamu dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Maksi yang sudah selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMPK Salu. Kepada Ibu Kepala, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih untuk moderator pertama dari tempat ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kesediaan kita di dalam kesempatan ini untuk kita boleh bersama dengan kita Bapak Kosmas SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Untuk kita boleh bersama-sama di dalam ruangan ini dalam mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif. Patut kita berikan bersyukur sekali lagi kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenannya maka kita boleh meluangkan waktu diberi kesehatan dan kita untuk boleh hadir di dalam ruangan ini dan mengikuti kegiatan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SPD, yang saya hormati SMPK Salu, yang saya hormati Ibu Hilda Said SPD sebagai Kepala Perpustakaan, juga yang saya hormati Ibu Maria Kalo sebagai guru calon PPG tahun ini. Juga yang saya ayu bahagiakan dan saya banggakan Pak Kosmas Nisi SPD yang menjadi orang pertama di sekolah ini, menjadi yang terpilih dari kami sebagai guru penggerak. Di tempat ini saya tidak berpanjang kata, hanya sedikit yang saya sampaikan bahwa penerapan budaya positif ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Kosmas untuk sebagai tindak
lanjut dari kegiatan awal yang sudah terdahulu dari beberapa kali lalu, dan hari ini sudah menjadi kegiatan hasilnya dari kegiatan yang dilakukan selama ini. Dari tempat ini penerapan budaya positif yang saya sebagai pimpinan harapkan bahwa ke depan budaya positif yang akan betul-betul menjadi bagian yang sangat penting, terutama bagi sekolah, baik kita sebagai babi guru maupun siswa. Harapan dari kegiatan ini, harapan yang sangat penting. Jangan sampai kegiatan ini selesai dan dia selesai, tidak ada dia punya hal baik yang akan kita gerakkan. Karena ini bisa disebutkan bahwa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Contoh konkret seperti budaya positif yang pertama adalah tata tertib yang ada di sekolah. Itu budaya positif. Salah satunya adalah apa-apa yang dijadikan sebagai target untuk kita lakukan dan tidak lakukan di sekolah akan dibudidayakan menjadi hal positif, baik itu sebagai guru maupun sebagai anak didik, baik yang dilakukan di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan masyarakat, dan untuk dirinya sendiri. Itu hal budaya positif yang pertama. Yang kedua, mungkin salah satu contoh lagi yang setelah tata tertib, ada satu lagi yang sangat penting adalah karakter. Penanaman karakter siswa seperti pribadinya yang harus kita tanamkan menjadi budaya yang baik adalah berkarakter baik, berakhlak mulia, atau yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini anak-anak kita sudah bagus, tinggal kita mau bagaimana menjadi kedepannya. Mungkin ini harapan dari kami sebagai pimpinan sekolah. Kedepannya Bapak Kosmas akan menjadi yang pertama dari kami, juga untuk kerjasama yang baik dari warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, untuk bisa kita budidayakan beberapa hal penting budaya positif ini untuk kita ke depan sekolah ini lebih baik, bukan hanya batas harus sosialisasi dan selesai. Jadi ada beberapa hal positif itu yang pertama juga, dan lain-lain yang kita harapkan ke depan untuk lebih baik. Mungkin hanya satu dua hal ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih akan disampaikan oleh Pak Kosmas Desi sebagai guru penggerak hari ini. Mungkin hanya titipan pesan, harapan, dan beberapa harapan yang kami bawahi untuk kedepannya yang tadi sudah saya sampaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada Mama Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan mengawali kegiatan hari ini untuk memberikan presentasi penerapan budaya positif. Tempat dan waktu saya silakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkatnya sehingga kita masih diberi nafas kehidupan sampai detik ini.
Yang saya hormati terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPK Salu, Ibu Yustina Natin SPD, dan yang saya hormati teman-teman guru SMPK Salu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, khususnya yang akan kita lakukan di SMPK Salu. Baik Bapak Ibu, mungkin sambil menikmati minuman yang tersedia. Yang pertama, budaya positif. Guru dan murid dapat melaksanakan proses pembelajaran tanpa adanya beban serta dapat membantu menggerakkan semangat belajar murid. Sehingga suasana positif perlu menjadi keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan sebagai warga sekolah di sekolah. Jadi di saat kita menciptakan budaya positif di sekolah, kita melaksanakan tugas kita sebagai guru atau sebagai murid tidak ada beban. Yang berikutnya, konsepsi budaya positif. Jadi di sini nanti saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangannya untuk mencapai yang namanya profil Pancasila. Di sini ada satu kegiatan yang namanya kegiatan kepala tangan. Di sini mungkin saya minta kesediaan dari dua teman guru, di mana satu teman guru akan berperan sebagai A dan satu gurunya berperan sebagai B. Mungkin saya minta kesediaan Ibu Nia sebagai A dan Ibu Gila Said Deva sebagai B. Kegiatannya yang si A atau dalam hal ini Ibu Nia akan menuliskan satu benda yang dianggap berharga untuk pribadinya Ibu Nia, dan Ibu Hilda meminta untuk membuka benda tulisan yang dituliskan oleh Ibu Nia dengan berbagai cara, itu mau rayu kan, mau paksa, itu terserah dari Ibu Hilda. Dan Ibu Mia tergantung Ibu Mia. Ibu Mia mau membuka kepala tangannya atau tidak, itu kembali ke pribadinya Ibu Mia. Mungkin kita langsung mulai dari kegiatannya. Saya minta Ibu Mia untuk menuliskan satu tulisan, itu beda atau apa saja yang menurut Ibu Mia itu sangat berharga untuk Ibu Mia.
Oke, setelah ditulis digenggam, terus tugas Ibu Ida itu bagaimana caranya untuk membujuk atau memaksa ibunya agar tulisan itu diperlihatkan, dan ibunya itu tergantung ibunya mau memperlihatkan tulisannya atau tidak mau untuk memperlihatkan tulisan, itu tergantung ibunya. Mungkin kelihatannya saya langsung persilahkan untuk Dewan Teman Guru yang berperan sebagai A dan B. Mungkin percakapannya saya serahkan lagi ke Ibu Ina. Durasinya mungkin ada 2 menit. Baik, selamat siang teman. Selamat siang. Teman, saya bisa dapat itu kah? Saya tidak bisa membuka pasien karena ini menyangkut dengan pribadi. Tapi kawan, saya penasaran. Kira-kira apa yang ada di teman-teman? Saya bisa dapatkah teman? Coba saya lihat. Jadi ini kita udah selama kita kawan, karena harus begitu. Tidak bisa. Ini menyangkut dengan pribadi. Kita pribadi. Jadi tidak bisa saya membuka. Lain kali kalau saya bisa memberitahu teman. Saya kok penasaran sekali. Sepertinya ada yang membantu. Saya firasat itu sesuatu yang sangat saya butuhkan juga. Tidak bisa. Saya tidak bisa membuka pasien. Bisakah teman? Saya lihat sebentar saja. Saya tidak akan beritahu kepada siapa-siapa. Karena memang itu saya juga merasa sangat penting dan pasti membantu saya sebagai temanmu yang selama ini kita angkat di lembaga ini, di sekolah ini. Jadi Oke, terima kasih kepada 2 teman guru yang telah berperan sebagai A dan B, dan saya minta kita beri aplaus untuk 2 teman guru yang telah berperan di kegiatan ini. Jadi pesan dari kegiatan kepalan tangan ini, segala sesuatu itu ditentukan oleh pribadi kita masing-masing. Jadi sekalipun kita sebagai teman, sahabat, musuh pun kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap pribadi orang lain. Mungkin itu sekilas tentang kisah dari cerita ini. Oke, kita lanjut budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sekolah kita, tugas kita harus menyediakan lingkungan yang aman, terus yang nyaman, terutama kepada murid-murid, supaya mereka setelah berada di sekolah, sekalipun dari rumah mereka datang dengan perasaan yang terbeban, tetapi setelah sampai di sekolah mereka merasa nyaman. Mereka merasa memiliki sekolah, agar segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu dapat berdampak baik.
sehingga apa saja yang terjadi atau dilakukan oleh siswa-siswi atau murid-murid kita itu bukan berdasarkan sesuatu yang atau tidak terkesan sesuatu yang terpaksa dilakukan, sesuatu yang muncul dari inisiatif pribadi murid-murid dan tidak menjadi sebuah beban. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen L. Covey dalam bukunya berjudul Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Jadi segala sesuatu apabila kita mau merubah sesuatu ke arah yang baik, maka tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi itu melalui proses sedikit demi sedikit maka tujuan kita dapat tercapai. Terus untuk merubah itu maka kita harus merubah pola pikir kita terlebih dahulu. Kita harus merancang sebuah strategi. Kira-kira kita inginkan hal-hal yang baik, apa strategi yang harus kita lakukan? Itu kerangka yang kita buat. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat dikontrol, dapat dikendalikan sehingga kita dapat mengubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Itu seperti tadi yang contoh kegiatan yang diperangkat oleh Ibu Mia dan Ibu Ina itu berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Berikut disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu yang bernilai positif, jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan penghargaan, dan karena
takut ancaman atau hukuman. Karena pengalaman itu peserta didik kita itu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan, datang tepat waktunya supaya guru-guru ini anak terbaik di sekolah kita. Itu penghargaan itu seharusnya yang dihindari. Terus menghindari ancaman, datang terlambat, takut datang terlambat karena nanti disuruh melakukan sesuatu yang membebani peserta didik. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi di sekolah. Jadi melakukan disiplin positif, kita mengajarkan murid untuk mengetahui konsekuensi apa yang dilakukan murid. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman atau hukuman. Maka sebagai pendidik atau guru, tugas kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntut murid sehingga apa yang dilakukan murid itu berasal dari inisiatif atau kemauan pribadinya sendiri. Jangan karena melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, jangan karena ingin melakukan sesuatu karena takut ancaman atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena berasal dari inisiatif peserta didik tersebut. Disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Jangan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, misalnya disiplin, mandiri, peduli, rasa hormat, tanggung jawab, gotong royong, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu sebetulnya itu sesuatu yang disepakati, tapi
di sini kita didorong untuk bagaimana caranya kita jangan ingin mengejar yang disepakati, tapi itu muncul dari niat kita sendiri. Di sini misalkan contoh untuk nilai-nilai kebajikan anak Indonesia adalah profil belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila ini merupakan suatu kesepakatan. Itu yang di dalamnya ada 6 karakter. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Jadi di sini ini merupakan suatu kesepakatan. Terus kita sebagai guru, kita menuntut supaya anak-anak memiliki motivasi sendiri dari dalam dirinya untuk mencapai ini. Jangan karena kita yang paksakan, kamu harus buat seperti ini agar dapat mencapai yang namanya bergotong royong, yang namanya mandiri, yang namanya bernalar kritis dan yang lain-lain. Jadi itu harus muncul dari motivasi pribadinya, keinginan pribadinya, inisiatif pribadi bisa terjadi. Mereka dapat berpikir, oh saya harus melakukan seperti ini agar dapat mencapai kreatif misalnya. Apalagi ini. Oke, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pertanyaan untuk menjawab itu, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia melakukan sesuatu itu misalkan yang tadi untuk menghindari hukuman. Apabila saya tidak melakukan ini, kira-kira saya mendapatkan apa? Berarti hukuman. Berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan. Jadi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu pertanyaannya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi di sini untuk kita manusia, kita melakukan sesuatu karena ada 3 motivasi. Itu 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan di sini kita dianjurkan untuk menerapkan yang ketiga itu. Kita melakukan sesuatu karena motivasi dari diri kita sendiri. Jangan karena kita melakukan sesuatu karena siri yang namanya hukuman atau ancaman, atau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Baiklah itu. Berikut restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini cara untuk memperbaiki kesalahan. Kita mengajarkan murid untuk apabila melakukan kesalahan, bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu melalui yang namanya restitusi. Lanjut dulu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri restitusi yang pertama. Ciri restitusi yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ciri yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ciri yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. Ciri yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ciri yang ketujuh, restitusi menguatkan. Ciri yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ciri yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Motivasi perilaku manusia yang memiliki konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi apabila kita melakukan sesuatu dengan yang seperti tadi saya contohkan 3 motivasi itu, apabila kita menghindari hukuman atau mengharapkan penghargaan, itu digolongkan menjadi identitas gagal. Kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau melakukan sesuatu yang ingin mendapatkan penghargaan, itu kita digolongkan memiliki identitas gagal. Itu hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, terkesan memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Terus kalau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, itu kurang efektif. Memang baik tapi kurang efektif. Misalkan disiplin waktu karena ingin dipuji, itu terkesan kurang baik. Terus merusak hubungan, sifat iri. Jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, kita sudah memberi penghargaan kepada seseorang, yang lain menjadi iri. Terus mematikan kreativitas. Terus merampas hak untuk menghargai dirinya itu. Restitusi motivasi perilaku manusia yang memiliki konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu konsekuensi dan restitusi. Kalau melakukan sesuatu karena
konsekuensi itu termasuk identitas sukses. Terus melalui restitusi juga itu termasuk identitas sukses. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Contohnya begini, misalkan dalam pelajaran PJOK, terus salah satu siswa datang terlambat 10 menit. Apabila guru PJOK-nya menyuruh untuk lari keliling lapangan bervoli 1 kali, itu tidak merupakan hukuman, itu konsekuensi akan pada jam PJOK. Tapi apabila pada saat jam masuk sekolah dan siswanya terlambat, gurunya menyuruh untuk lari keliling lapangan 1 kali, itu merupakan hukuman. Jadi itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Jadi murid apabila kita menyuruhnya untuk seperti tadi contoh yang pada saat jam PJOK, muridnya berlari keliling lapangan 1 kali, itu merasa kecewa tapi dalam jangka waktu yang pendek. Lain hal kalau saat jam masuk sekolah dan disuruh lari keliling lapangan, itu sakit hatinya jangka panjang. Terus korban bisa diabaikan apabila misalkan contohnya saat kerja tugas, terus ada 2 orang siswa, yang satunya kerja, yang satunya tidak kerja dan hanya menyontek. Jadi itu konsekuensinya akan diberikan kepada yang tidak kerja saja. Tapi yang pihak sebagai korban atau yang mengerjakan tugasnya kita abaikan. Terus restitusi, sesuatu merupakan pilihan, bisa dilakukan atau tidak dilakukan, itu tergantung kita. Terus menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi kita apabila satu orang siswa melakukan kesalahan, kita pendekatannya baik, itu menanamkan suatu nilai atau budaya positif tadi yang ke depan dia akan bawa terus sampai dewasa. Korban mendapatkan ganti, misalkan satu siswa menghilangkan milik teman, buku dari temannya. Terus melalui restitusi, kita guru menawarkan kepada siswa yang menghilangkan buku dari temannya untuk menggantikan. Itu melalui restitusi pendekatan kita sebagai guru. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk tempat tinggal atau rumah, dan kebutuhan untuk makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup.
Kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi manusia memiliki kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan kesehatan. Manusia kita memiliki kebutuhan untuk kesehatan yang baik, terus kebutuhan untuk tempat tinggal yang layak, terus kebutuhan untuk makan, terus kebutuhan biologis. Ini tidak terlalu nangkap, tapi yang sadar akan merasa bahwa kebutuhan biologis juga itu salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Jadi apabila kita berada di suatu lingkaran, entah sebagai teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, atau organisasi, kita membutuhkan yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jangan kita baru muncul, yang lain gugus tidak bagus lagi. Jadi kita manusia, kita butuh juga yang kebutuhan kedua ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian diakui dan dihormati. Ini contohnya seperti tindakan peserta didik kita. Ada yang nakal-nakal itu karena ingin kebutuhan ini terpenuhi. Dia melakukan sesuatu yang paling bajingan di SPK selalu si A atau si B. Itu melakukan sesuatu karena kebutuhan ini ingin terpenuhi. Yang berikut, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu layak bergerak, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini ya kita sebagai guru dituntut untuk menuntun peserta didik sesuai minat dan bakat. Karena misalkan dalam pembelajaran, proses pembelajaran juga ada yang siswa yang lebih senang apabila kita menjelaskan, ada siswa yang lebih senang apabila kita tayangkan, ada siswa yang lebih senang apabila kita putar audio saja. Maka itu tugas kita sebagai guru, bagaimana kita mengelompokkan peserta didik ini sesuai dengan keinginan atau yang mereka inginkan. Lanjut.
kebutuhan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan arti kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kebutuhan kesenangan ini hampir mirip dengan yang tadi, kebebasan. Jadi di mana di saat mereka merasa bebas, di situ mereka pasti senang. Kita memaksakan kehendak kita tidak sesuai yang mereka inginkan, berarti mereka tidak senang. Kita melakukan sesuatu apabila sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka akan merasa bebas dan senang. Lanjut Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jadi disadari atau tidak disadari, kita pasti pernah melakukan atau pernah membayangkan yang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu push up 10 kali. Ini seperti yang tadi contoh yang saya bilang, datang terlambat dari keliling lapangan, itu kita guru bertindak sebagai penghukum. Terus membuat rasa bersalah, kita guru menyatakan atau berkata kepada murid, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Apabila kita melakukan menyatakan pernyataan ini, maka kita bertindak sebagai berbuat rasa bersalah. Siswa akan merasa terbeban dengan perkataan kita ini. Secara halus kita membuat siswa merasa bersalah. Berikut posisi kontrol yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Apabila kita berkata demikian, maka siswa akan merasa kita bertindak sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Apabila kita mengatakan kalimat ini, maka itu mesti kita sebagai pemantau. Terus yang kelima, manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita menyatakan kalimat ini, itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Dan yang dianjurkan kepada kita guru, itu kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Bisa kalimatnya, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Pak Guru atau Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi Pak Guru berharap kamu harus sekian, atau kamu harus melakukan, kita menghimbau supaya dia melakukan yang baik. Itu posisi manajer. Dan itu yang dianjurkan kepada kita guru, harus memposisikan diri sebagai manajer. Lalu itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita mengenal peraturan kelas, keyakinan kelasnya jarang. Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari hati nurani pribadi peserta didik, seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian
peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas kita guru dan peserta didik sama-sama menyepakati. Jadi kita yang buat kita akan lebih mematuhi daripada peraturan yang orang lain yang buat. Kita hanya mau ikut itu agak susah. Kalau kita buat sendiri kita akan taat. Maka itu pembentukan keyakinan kelas. Satu, menggunakan pernyataan universal. Dua, dibuat dalam bentuk positif. Tiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita sama-sama guru dan murid kita yang buat itu lebih baik daripada orang lain yang buat. Kita mau mengikuti itu agak susah. Ya baik, ini teman-teman sambil menikmati yang ada. Ibu. Lini masa penyusunan keyakinan kelas. Itu langkah pertamanya, diminta izin kepada kepala sekolah dan teman sejawat untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, keyakinan kelas, dan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan manfaat keyakinan kelas. Yang keempat, guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat keyakinan kelas. Yang kelima, menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yang keenam, menjadikan keyakinan kelas menjadi kebiasaan positif dan aksi nyata kelas atau lingkungan sekolah. Yang ketujuh, memasang keyakinan kelas. Yang kedelapan, menerapkan keyakinan kelas secara berkelanjutan dan konsisten. Yang kesembilan, evaluasi dan refleksi. Jadi kita meminta izin kepada kepala sekolah dan teman sejawat atau teman-teman guru yang lain untuk melakukan sosialisasi kepada murid-murid berkaitan dengan budaya positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Setelah itu kita sama-sama dengan murid menyepakati keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati kita tuliskan dan tempelkan. Dalam penerapannya harus konsisten, terus menerus berkelanjutan, dan apa yang dirasa masih kurang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun berikutnya. Lanjut Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini itu dialog. Apabila peserta didik kita melakukan kesalahan, dia
dialog yang dibangun oleh kita sebagai guru atau sebagai orang tua untuk mengembalikan murid tersebut ke perlakuan atau sifat yang baik, terutama ke budaya positif tadi. Itu pendekatannya melalui yang tadi positive control management. Dan tujuan kita untuk mengembalikan posisi peserta didik ke arah yang baik melalui posisi kontrol supaya buku juga tidak bagus. Kita harus mengembalikan peserta didik ke arah yang baik, tapi harus melalui posisi kontrol manajemen. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Terus pada tahap validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kita menanyakan alasan validasi kebutuhan. Dia melakukan, misalkan tadi dia menghilangkan buku temannya, alasannya tadi saya pinjam kerja tugas atau pinjam buat apa baru menghilangkan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat yang kita ucapkan pada posisi validasi kebutuhan. Terus pada tahap yang ketiga menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apabila kita sudah memiliki keyakinan kelas, maka kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Misalkan saling menghargai. Saat temannya belajar dan dia mengganggu, berarti dia sudah melanggar yang keyakinan kelas, saling menghargai. Lanjut dulu. Satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu contoh kalimatnya, guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu supaya muridnya jangan merasa terbeban. Dia sudah akan kita di saat kita panggil itu dia datang saja itu sudah bawa. Di saat dia sudah bertemu dengan kita dan kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Dia bernafasnya sudah kita. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi pernyataan kalimat-kalimat ini akan mengembalikan posisi, mengembalikan murid ke
stabilitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di tahap ini guru berkata, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sekian dan terima kasih presentasi tentang penerapan budaya positif dari saya. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Kosmas JCSPD yang telah mempresentasikan penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di lembaga kita SMP Kasalu. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kosmas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu Guru. Waktu selanjutnya saya berikan. Ada yang mau bertanya? Oke, dari Ibu Mia silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya. Pada waktu itu kan kita membuat keyakinan dalam kelas. Mungkin pertanyaan itu saya kembalikan. Baik, pertanyaan dari Ibu Mia sudah disampaikan dan saya beri kesempatan kepada Pak Kosmas untuk sedikit memberikan jawaban terkait pertanyaan itu. Kepada Pak Kosmas, waktu saya berikan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Mia yang telah memberikan satu pertanyaan kepada saya berkaitan dengan waktu perbuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat saat awal pembelajaran. Jadi misalkan sekarang kita berada di semester 1, semester ganjil, di awal tahun pembelajaran kita langsung membuat keyakinan kelas. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, saya silakan. Terima kasih. Mungkin dari saya. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih untuk materi Pak Kosmas yang sudah menyiapkan beberapa slide
untuk kita bisa ketemu bersama. Yang pertama, yang kedua, bahwa tayangan atau slide yang ditayangkan, kalau bisa mungkin kami mendapatkannya bisa di-share di kami yang belum mendapat kesempatan untuk bisa seperti Pak Kosmas. Kaitannya kenapa berbagi, sehingga beberapa hal yang bisa dijalani melalui materi yang ditayangkan bisa dipelajari oleh kami, baik saya selaku pimpinan dan teman-teman sejawat, sehingga dia bisa berjalannya dengan baik. Itu juga kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Mia. Kapan keyakinan kelas itu bisa terjadi? Sehingga bukan hanya batas hari ini kita mendapatkannya materi dari Pak Kosmas, tapi ada tingkat lanjutnya menjadi penerapan hal positif. Mungkin hanya satu komitmen saja dari kita, bahwa kalau kami sudah mendapatkannya, hanya satu saja yang kita buatkan kepastian. Satu dulu, apa yang kita harus jadikan kebiasaan. Setelah sudah berjalan 1 bulan ke depan, baru satu lagi kalau belum dimungkinkan. Sehingga dia tidak serta-merta semuanya harus berjalan dalam satu waktu yang sama. Satu keyakinan keras itu dibuatkan mungkin per mapel atau per kelas, sehingga dia datangnya ke sekolah. Mungkin ini beberapa tindakan dari saya. Semua sudah bagus, hanya yang saya minta dibantu informasi ini melalui akhirnya mungkin dikirim, terus kita bisa duduk lagi bersama manual untuk kita garis bawahi beberapa hal penting, keyakinan keras atau penerapan hal positif atau budaya positif apa yang pertama kita mau lakukan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kenal. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang dapat menyampaikan saran atau masukan untuk kita semua. Waktu selanjutnya saya berikan mic kepada Pak Kosmas sebagai presenter. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yustina SPD yang memberi saran agar saya dapat membagikan file yang saya buatkan, dan saya akan dengan senang hati saya akan membagikan file yang telah saya buatkan, dan saya berharap semoga jangan hanya filenya saja, kita dapat mewujudkan apa yang saya presentasikan hari ini kepada peserta didik kita, baik dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita, demi menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang tadi saya jelaskan, yang dimana ada 6 dimensi, sehingga sekolah kita ke depan dapat dipercaya terutama dari masyarakat supaya anak-anak yang di sekitar sini dapat disekolahkan di sekolah kita. Mungkin sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih. Karena
Hari ini sebenarnya kita 10 orang, tapi karena banyak teman yang ada urusan lain yang sifatnya juga penting dan untuk lembaga ini, bukan saya menguasai, tapi saya batasi pertanyaan dengan saran karena waktu kita juga sudah hampir jam 12:30. Kita langsung di penutup. Jadi yang pertama, terima kasih banyak. Yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk hari ini. Kita bisa bersama Pak Kosmas sebagai guru penggerak di SMP Kasalu untuk melakukan kegiatan presentasi penerapan budaya positif, dan kita sudah mengikutinya dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan teman Ibu Mia, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan ke depan kalau ada kegiatan, kita semua bisa mengambil waktu untuk bersama, karena ini di satu lembaga, mau tidak mau kita harus saling mendukung. Apapun keadaannya, mari kita saling mendukung, karena itu untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk majunya lembaga yang pemerintah sudah siapkan sebagai lahan untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak. Saya sebagai moderator juga mau menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal yang menyinggung atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Satu sesi, satu tiga. Iya, Pak. Kalau ada Siang, Bapak. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati teman-teman guru, dan kami hormati pula calon guru penggerak dalam hal ini Kosmas TC SPD. Izinkanlah kami untuk bisa menyampaikan pesan dan pesan berkaitan dengan presentasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang pertama adalah dengan pesan. Jadi kami berpesan agar Bapak Kosmas boleh membagikan materi yang tadi sudah disampaikan itu kepada kami sebagai teman guru, sehingga kami bisa mempraktekkan kepada siswa dan siswi kita di SMP Kasalu. Lalu yang kedua adalah kesan, bahwa kami terkesan bahwa kami mendapat materi baru dari Pak Kos, kemudian itu merupakan budaya positif yang nantinya kami juga sebagai sebagai guru akan menyampaikan kepada siswa kita di SMP Kasalu. Sekian dan terima kasih. Mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesan saya kepada Bapak Kosmas yang hari ini sudah memberikan presentasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi baik, saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Kosmas karena hari ini saya boleh mendapat suatu nilai tambah bagaimana kedepannya saya sebagai seorang guru mau meningkatkan kerjasama atau kolaborasi saya bersama teman-teman kerja di SMP Kasalu, dan terutama berkolaborasi dengan pimpinan sehingga kedepannya lembaga SMP Kasalu ini bisa berkembang lebih bagus
dan dalam pelayanan saya sebagai